Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus. Di hari Pentakosta saat ini, tema renungan kita adalah Roh Tuhan yang memulihkan, melalui bacaan Alkitab dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Bacaan ini tak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya, secara khusus ayat 18 sampai 27 dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Sekali lagi, janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Sudah cukup penderitaan keterpurukan yang dialami umatnya karena penghukuman akibat dosa. Di pasal 1 menceritakan bagaimana hadirnya belalang yang mematikan sendi-sendi kehidupan umat. Tanah-tanah yang tidak memberikan hasil karena semua tanamannya mati, bahkan juga kekeringan melanda di mana-mana. Hewan-hewan ternak tidak memiliki lagi tempat atau tidak memiliki lagi makanan untuk bisa mereka konsumsi karena kekeringan yang melanda di saat itu. Dengan itu Allah meminta umatnya untuk bertobat. Pasal 2:12 berkata, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ayat ke-13 bagian B, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Allah yang penuh belas kasihan menjanjikan berkat bagi umatnya. Janji berkat itu tergambar di pasal 2 tadi ayat 12 sampai 27. Khusus di ayat yang ke-19 berkata seperti ini, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Dan seterusnya sampai pada ayat yang ke-27 yang menyatakan tentang pemulihan yang luar biasa yang Tuhan lakukan kepada umat. Sungguh-sungguh dahsyat, mengubahkan segala keadaan. Penghukuman telah membawa umat pada keterpurukan dan penderitaan, bahkan rasa takut yang luar biasa. Tetapi ketika Allah yang penuh belas kasihan bertindak untuk memulihkan, tangisan dan air mata berubah jadi sorak-sorai. Di sana akan ada pengakuan, aku ini ada di antara kamu, atau aku ini hidup di antara kamu. Pasal 2 ayat 27 bagian A. Dan janji berkat itu tidak hanya sampai di situ. Lanjut ke bacaan kita pada hari ini, yang diawali dengan kalimat di ayat yang ke-28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu juga. Catatan penting di sini adalah Ia mencurahkan rohnya bagi semua manusia tak terkecuali, dengan karunia yang berbeda-beda, kepada anak laki-laki dan perempuan, kepada teruna-teruna, kepada orang tua, kepada hamba-hamba, diberikan karunia yang berbeda-beda. Roh yang dicurahkan kepada umatnya adalah roh yang memberikan semangat baru. Roh yang dicurahkan mengubahkan keterpurukan dan penderitaan menjadi sukacita. Mengubahkan suatu keadaan. Pekerjaan rohnya tentulah dahsyat dan sangat ajaib. Bayangkan, dalam kekeringan, semua tidak memberikan hasil, tapi ketika Tuhan pulihkan, perubahan luar biasa 180 derajat. Bahkan terlebih bacaan kita hari ini berkata, roh Tuhan itu akan mengubahkan, sangat mengubahkan.
tadinya tidak ada sukacita menjadi sukacita. Saat Pentakosta yang bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 2, banyak bangsa-bangsa yang berkumpul di satu tempat untuk merayakan Pentakosta, memperingati 50 hari sesudah pembebasan dari tanah Mesir. Bersamaan dengan itu atau berbarengan dengan itu perayaan 7 minggu, pesta panen. Di saat itu terjadi peristiwa ketuangan Roh Kudus, lidah-lidah api dahsyat yang terjadi pada saat itu. Roh Tuhan memenuhi seluruh umat yang berkumpul di kala itu. Dengan kondisi itu, Bapak Ibu Saudara, para murid yang berasal dari orang Galilea bisa berkata-kata seperti bahasanya orang-orang yang berkumpul di kala itu, dan mereka satu sama lain menceritakan perbuatan-perbuatan Allah atau menceritakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah dalam kehidupan mereka dari tempat yang berbeda-beda, dari asal yang berbeda-beda, dan kemudian bisa berkata-kata apa yang bisa dipahami satu sama lain. Pekerjaan roh. Jadi terjadi ketika Roh Tuhan itu turun. Dan dengan hal itu membuat orang-orang yang hadir pada saat itu tercengang, heran, termangu-mangu, bahkan menganggap para murid itu dalam keadaan mabuk. Tetapi Rasul Petrus berdiri dan mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang terjadi adalah bagian dari penggenapan firman Allah melalui Nabi Yoel. Ayat 17 dan 18 itu diambil dari Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29 sebagai khotbah kita hari ini. Ketika Roh Tuhan dicurahkan, yang menerimanya adalah semua manusia dengan karunia yang berbeda-beda. Roh itu memang dahsyat. Seseorang yang menerimanya akan menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, dan satu sama lain menceritakan hal yang dahsyat tentang Tuhan, hal yang besar tentang Tuhan. No, Carlota, bukan menceritakan sesuatu yang tidak penting, tapi perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan. Dan masing-masing yang menerimanya tentu bersyukur dan dapat memanfaatkannya sesuai dengan talentanya. Bapak Ibu Saudara, sejak awal penciptaan, Allah selalu memberi yang terbaik untuk manusia ciptaannya. Ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah, keistimewaan itu belum cukup, belum bisa difungsikan. Nanti ketika Roh Allah, nafas diberikan kepada manusia, memampukan dia untuk bisa beraktivitas dan melanjutkan tanggung jawabnya. Kembali ke bacaan Yoel, Bapak Ibu Saudara, umat yang terpuruk dipulihkan Tuhan dengan rohnya secara sempurna. Bacaan kita ya hari ini. Dan hanya Tuhan yang dapat memulihkan keterpurukan umat. Ia bekerja dengan rohnya, roh yang dia punya. Panjang lebar ulasan di atas yang dapat kita ambil maknanya adalah dalam keterpurukan kita yang disebabkan oleh apapun, entah karena dosa atau entah karena keadaan apapun, hanya Tuhan yang dapat mengubahkan atau memulihkannya. Kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk dapat melakukan pemulihan. Hanya rohnya yang bisa. Dengan peristiwa Pentakosta ini kita juga diingatkan bahwa roh Allah dicurahkan untuk kita, agar kita yang telah dipulihkan juga dipakainya untuk bisa memulihkan orang lain melalui talenta yang kita punya. Dengan cara apa? Minimal menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Karena bagian Alkitab kita terlebih secara utuh kitab Yoel, ketika Tuhan memulihkan dua yang dikerjakan, memulihkan secara jasmani
dan juga secara rohani. Apakah kita terpuruk saat ini? Tentu terpuruk. Dan dalam keterpurukan itu kita berteriak, minta pemulihan. Siapa yang bisa memulihkan itu? Hanya Tuhan. Melalui apa? Melalui rohnya yang bisa kita rasakan. Karena ketika Yesus kembali pada kemuliaannya, sebelum itu dia berkata bahwa dia akan datang kembali sebagai roh yang menghibur, roh yang menguatkan, roh yang memberkati. Dan sampai detik ini pun dia bekerja dengan dahsyat untuk memulihkan kita melalui pekerjaan rohnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.